Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya kita bisa kembali berkumpul di majelis zikir ini, memanfaatkan waktu antara maghrib hingga isya nanti untuk kembali kita mengambil faedah dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada kitabul janaiz dan masuk pada bab as-salat, babu as-salati 'alal mayyit wa tasyi'ihi wa huduri dafnihi wa karahati ittiba'in nisa'i al-janaiz. Imam Nawawi membawakan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab kewajiban menjalankan salat, ya, atau menyolati orang yang meninggal, menyolati mayit, dan mengiringi jenazahnya dan menghadiri pemakamannya, dan dibencinya wanita mengiringi jenazah, dibencinya wanita mengiringi jenazah. Dimakruhkan, di sini dikatakan dimakruhkan bagi wanita untuk mengiringi jenazah. Ya, di sini Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan dalam bab ini hadis-hadis yang berisi tentang hal yang berkaitan dengan menyolati mayit. Dan kita tahu menyolati mayit hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang menjalankan, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang menjalankan sama sekali, maka dosa semuanya. Tapi kalau sudah ada yang menjalankan, maka yang lainnya tidak wajib. Kalau sudah ada yang menjalankan, yang lainnya jadi sunnah. Tapi kalau tidak ada yang menjalankan sama sekali, maka semuanya berdosa. Yang dimaksud dengan menyolati mayit di sini tentunya menyolati mayit muslim atau muslimah, ya. Adapun orang kafir, maka tidak boleh kita menyolatinya. Atau sebaliknya, ya, orang muslim disolati oleh orang kafir juga tidak sah, ya. Para ulama menyebutkan ada syarat sahnya sholat jenazah, gitu. Di antaranya yang nyolati dengan yang disolati adalah sama-sama di atas Islam, ya. Begitu pula yang disolati dan yang menyolati sama-sama suci dari hadas, suci dari najis, ya. Artinya jenazah yang mau disolati hendaknya sudah dimandikan, ya, sebelum dikafani sudah dimandikan, atau paling tidak ditayamumi kalau memang tidak memungkinkan untuk dimandikan, ya. Tapi kalau belum disucikan, ya, belum dalam keadaan suci, maka ya tidak sah sholatnya. Yang disolati suci, yang menyolati juga harus dalam keadaan suci. Dan ini berlaku, ya, menyolati mayit berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, ya, disyariatkan untuk menyolati.
Disebutkan di sini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Ya. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dia disolati, ya, atau sampai dia menyolatinya, atau sampai jenazah itu disolati, ya. Dia menghadiri jenazah sampai jenazah itu disolati dan dia menyolatinya. Falahu qirat, maka bagi dia 1 qirat, mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan barang siapa yang menghadiri jenazah bukan hanya menyolati saja, tetapi apa? Sampai dimakamkan. Dia mengikuti sampai pemakamannya. Sampai dia mendatangi pemakamannya, maka pahalanya falahu qiraton, mendapatkan dua qirat. Qala, dan Nabi SAW menyatakan tentang qirat itu adalah, atau 2 qirat ini adalah mislu al-jabalaini al-azimaini. Nah, 2 qirat itu pahala yang sebesar 2 gunung yang sangat besar. Pahalanya, ya, besarnya sebesar 2 gunung yang sangat besar. Dalam riwayat ada yang mengatakan paling tidak besarnya minimal segunung Uhud, gitu ya. Jadi minimal 2 kali gunung Uhud. Pahalanya sangat besar bagi orang yang menghadiri jenazah dan dia menyolatinya, dan apalagi dia kemudian menghadirinya sampai pada pemakamannya. Hadis ini jelas, ya, menunjukkan tentang dianjurkannya untuk apa? Untuk menghadiri jenazah, mendatangi jenazah, ya, menyolatinya, dan juga mengharapkan pahala yang besar dari menyolati dan mengiringi hingga atau mengikuti jenazah tersebut hingga pemakamannya. Kemudian hadis yang kedua juga senada, ya, dengan hadis yang pertama, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaba." Ya. Cuma di sini ada tambahan imanan wahtisaba. Barang siapa yang mengikuti, ya, jenazah muslim, ya, menghadiri dan mengiringi jenazah muslim karena iman dan karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, dan dia bersama dengan jenazah itu sampai disolatinya jenazah tersebut. Wa yufraghu min dafniha, dan sampai selesai pada pemakamannya. Fa innahu yarji'u minal ajr bi qirataini, dia kembali dari mengiringi jenazah, dari mendatangi jenazah, menyolatinya sampai pemakamannya, dia kembali dari perbuatan itu, ya, mendapatkan pahala 2 qirat. Kullu qiratin mislu Uhud, setiap qirat seperti gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a qabla an tudfan, ya, barang siapa yang menyolati jenazah tapi kemudian dia pulang, tidak mengikuti sampai apa? Tidak mengikuti sampai dimakamkan jenazah tersebut, fa innahu yarji' bi qirat, maka dia hanya mendapatkan pahala 1 qirat, gitu. Ya, hadis ini semakna dengan hadis yang pertama, hanya saja di sini ada tanbih agar melakukannya karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mujamalah, atau bukan sekedar ingin kelihatan orangnya mendatangi jenazah, ya. Tetapi dia
betul-betul menghadiri jenazah untuk menyolatinya ya, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Meskipun barangkali ya menghadiri untuk menyenangkan orang ya, menyenangkan orang yang punya mayit, sahibul mayit, ya hadir agar sahibul mayit itu senang dengan kehadiran dia, mudah-mudahan juga termasuk bagian dari perbuatan baik ya. Jadi kalau tidak kelihatan sama sekali, kadang-kadang membuat sesuatu yang berprasangka tidak baik ya. Tapi tidak sempurna kalau hanya sekedar itu ya. Hendaknya dia betul-betul meluruskan niatnya untuk menghadiri jenazah dan menyolatinya karena Allah Subhanahu wa taala, karena imannya kepada Allah dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bin Umar ya, ketika mendengar hadis ini ya, beliau menyatakan ya, ketika mendengar hadis ini, hadis Abu Hurairah ini ya, dan beliau mengirim seseorang ya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ya, untuk menanyakan apakah hadis itu benar ya, dari Nabi SAW. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengatakan benar apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa orang yang menghadiri jenazah dan menyolatinya dia mendapatkan 1 qirat, dan jika dia menghadirinya sampai pada pemakamannya maka mendapatkan 2 qirat ya. Dan 2 qirat itu pahala yang sebesar 2 gunung yang sangat besar. Dan ini dibenarkan bahwa itu dari Nabi SAW. Apa yang diriwayatkan Abu Hurairah dibenarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar mengatakan laqad farradna fi qararit katsirah. Kalau demikian kita sudah kehilangan qirat yang sangat banyak, karena banyak sekali orang yang meninggal dan kita tidak menyolatinya. Kadang kita tidak menyolatinya karena sudah ada yang menyolatinya, atau karena ada keperluan yang lainnya kita kurang ya, mungkin kurang memperhatikan masalah ini, pahala ini, sehingga kata sahabat Abdullah bin Umar, kita telah kehilangan qirat yang sangat banyak. Ya, maka ya, hendaknya apa yang sudah terjadi dari apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar, kita telah kehilangan qirat yang sangat banyak, menjadi perhatian bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan mendapatkan pahala ya, yang sangat besar ya. Dengan menyolati tapi mendapatkan pahala sangat besar ya. Pahala yang mungkin kalau dengan ibadah yang lainnya dilakukan dalam waktu yang panjang, waktu yang lama. Kalau dengan uang mungkin butuh uang yang banyak, tapi dengan menyolati saja itu mendapatkan 1 qirat yang besarnya seperti gunung, pahala yang besarnya sebesar gunung. Apalagi kalau sampai pada pemakaman mendapatkan 2 qirat ya. Dan sangat disayangkan sebagian orang menghadiri jenazah tapi tidak nyolati ya, tidak menyolati, meskipun dia mengiringi jenazah juga, tapi dia tidak menyolati. Wallahu alam. Ini mungkin perlu ditanyakan kepada para ulama kita. Ini dapat qiratnya apa tidak? Kalau nyolatinya tidak, mestinya ya menghadiri jenazah untuk nyolati dan mengiringi ke makam juga setelah ikut nyolati ya. Bahkan jika ketinggalan, karena kita ketinggalan dan terluput dari menyolati jenazah sampai jenazah dimakamkan, kita masih bisa mendapatkan pahala itu dengan menyolati di atas makamnya ya. Sebagaimana hadis yang pernah kita baca ya, ketika ada seorang wanita yang biasa membersihkan masjid di masa Nabi SAW meninggal di malam hari, kemudian dimakamkan di malam itu dan tidak memberitakan kepada Nabi SAW ya.
karena barangkali para sahabat khawatir akan mengganggu Nabi ketika malam-malam membangunkannya, sehingga ketika pada pagi harinya atau ya, pada satu hari Nabi kehilangan wanita tersebut dan menanyakan di mana wanita yang biasa membersihkan masjid atau membersihkan halaman masjid. Kemudian diberitakan bahwa dia telah meninggal dunia. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa tidak engkau beritakan kepadaku saat dia meninggal? Ya, ternyata wanita ini punya kedudukan di mata Nabi SAW. Kemudian Nabi minta ditunjukkan makamnya dan belum menyolati di atas makamnya. Ya. Jadi kalau ketinggalan pun kita masih berusaha untuk tetap menyolatinya meskipun di pemakaman. Bagaimana kemudian ada orang yang menghadiri tapi tidak ikut menyolati? Tapi sekali lagi menyolati harus dalam keadaan suci. Ya. Jangan malu-malu untuk minta ditunjukkan mana tempat berwudu kalau kita tidak suci. Karena kalau kita menyolatinya tanpa dalam keadaan suci ya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Ya. Ya, di sini jelas tentang keutamaan dari menyolati jenazah, bahkan apabila dia mengikuti sampai pemakaman maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Kemudian hadis yang ketiga, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang oleh Nabi, kata Ummu Atiyah, kami dilarang oleh Nabi untuk mengiringi jenazah ke pemakaman. Tapi kata beliau, walam yu'zam alaina, tapi Nabi melarangnya tidak amat sangat begitu. Wallahu alam bisawab, ini dari Ummu Atiyah. Tetapi kalau Nabi sudah melarang, asal hukumnya adalah tidak boleh dan tidak berubah hukum tidak boleh, yaitu haram kepada makruh kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Sehingga asalnya adalah asal dari larangan ini berarti haram. Ya, berarti haram. Jadi memang mengiringi jenazah, memakamkan jenazah ini adalah ibadah yang khusus untuk laki-laki. Adapun menyolati maka boleh laki-laki dan perempuan. Memandikan juga bahkan tidak boleh memandikan perempuan kecuali perempuan, dari laki-laki tidak boleh kecuali suaminya. Tapi kalau sudah membawa jenazah, mengangkat jenazah, mengiringi jenazah, ya, maka ini adalah ibadahnya laki-laki. Kemudian juga memakamkannya, ini adalah ibadahnya laki-laki. Dan juga bahkan ziarah kubur, setelah dimakamkan kemudian diziarahi kuburnya, ini juga amalan khusus bagi laki-laki menurut keterangan para ulama kita. Sehingga wanita di sini ya, tidak dianjurkan ya, untuk mengiringinya, untuk ikut pada pemakamannya atau menziarahi kuburnya setelah meninggalnya, karena dikhawatirkan nanti diantara sebabnya nanti wanita itu biasanya sabarnya tidak sebagaimana laki-laki. Dikhawatirkan nanti malah menangis di sana, ya, mungkin malah pingsan di sana, atau menangis dengan suara keras, tidak sabar ketika dimakamkan jenazahnya. Dan ini terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada wanita yang mendatangi makam anaknya atau keluarganya dan dia menangis di situ, dan Nabi mengingatkan ya untuk bersabar. Kemudian wanita itu mengatakan, kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Tapi wanita itu tidak tahu kalau yang menegur adalah Nabi SAW waktu itu. Akhirnya Nabi ketika sudah mengingatkan dan wanita itu menjawab dengan jawaban seperti itu, Nabi meninggalkannya. Kemudian ada yang memberitakan kepada wanita tersebut, tadi yang memberitahu adalah Nabi SAW. Kemudian dia mendatangi Nabi dan kemudian mengatakan, saya sekarang sudah sabar ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, as-sabru fi sadmatil ula, sabar itu waktu pertama, bukan sekarang. Sabar itu saat pertama dan bukan sekarang. Maka
pada asalnya yang melakukan adalah laki-laki, ya, mengiringinya, memakamkannya, ya, menziarahinya. Ya, meskipun ini masalah fikih, ya, tentu saja ya, ada di sana khilaf, ada pendapat yang lainnya. Tetapi ini yang kita dapatkan dari para ulama kita, bahwa ini termasuk dari amalan-amalan yang khusus bagi laki-laki. Ya. Karena di sini mengiringi jenazah, membawa jenazah, ya, dan mengiringi di belakang jenazah. Nah, ini adalah semuanya di luar rumah. Ya. Amalan-amalan yang membutuhkan keluar rumah, membutuhkan ke tempat yang di situ banyak laki-laki. Nah, ya, dan dalam mengiringi jenazah juga hendaknya seorang itu mengiringinya sambil memikirkan bahwa dirinya nanti akan seperti yang sedang dibawa. Gitu. Dia harusnya menjadikan kesempatan itu kesempatan untuk semakin bersiap-siap, ya. Karena yang membatasi seseorang itu, ya, dengan alam akhirat, yang membatasi adalah kematian. Sementara alam akhirat itu adalah alam pembalasan, dimulai dengan pembalasan di alam kubur. Di sana ada nikmat kubur, di sana juga ada azab kubur. Dan yang membatasi seseorang dengan alam kubur tadi, dengan nikmat atau siksa kubur tadi, hanyalah kematian. Dan kematian itu bisa datang, ya, tanpa diduga-duga. Ada orang yang keluar rumah, ternyata terjadi sesuatu, kemudian dikabarkan meninggal. Ada orang yang tidak keluar rumah, di dalam rumah lagi duduk, ternyata kemudian meninggal. Ada orang yang safar, umroh, haji, ternyata di sana meninggal. Ini meninggal sesuatu yang tidak diketahui, ya, oleh kita, sehingga sebetulnya perkaranya sangat apa ya? Ini bahaya. Kita tuh dalam bahaya. Ya. Kalau tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan selesai kesempatan beramal dan berpindah pada kehidupan pembalasan amalan. Ya. Sehingga hendaknya seseorang mengambil pelajaran ketika dia mengiringi jenazah itu, dia mengambil pelajaran bahwa dirinya akan juga menyusul menuju ke alam akhirat sebagaimana yang dialami oleh saudaranya yang sedang dibawa dibawa ke pemakaman. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini bab tentang menyolati, mengiringi, ya, menghadiri pemakamannya. Dan menghadiri pemakaman ini juga bukan hanya sekedar menghadiri saja kemudian pulang, tidak, tapi menghadiri dan mendoakan setelah selesai pemakaman, karena dia akan ditanya di alam kuburnya. Yang meninggal ini akan ditanya di alam kuburnya, sehingga sangat butuh doa dari yang masih hidup. Ya, kita mendoakan diantaranya dengan mengucapkan Allahumma sabithu bil qauli as-sabit. Ya Allah, kokohkanlah saudaraku ini, ya, untuk menjawab pertanyaan, ya, untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Karena setiap orang yang beriman, tentunya, ya, beriman, atau orang yang mungkin ngaku muslim, ya. Adapun orang kafir maka diperselisihkan oleh para ulama apakah akan ditanya apa tidak, karena ditanya pasti nggak bisa jawab. Sehingga yang pasti ditanya adalah seorang muslim dan orang munafik yang ngaku-ngaku muslim, dia akan ditanya di alam kuburnya. Akan ada fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur, ditanya man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Akan ditanya siapa Rabbmu, ya, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya. Sehingga kita yang mengiringi sampai pemakaman, hendaknya sebelum meninggalkan pemakamannya kita mendoakan untuk saudara kita. Kemudian berkaitan dengan menyolati mayit, di sini ada bab berikutnya, babu
istihbabi taksiril musallin ala al-janazah. Bab disunahkannya memperbanyak yang sholat untuk menyolati jenazah. Disunahkan untuk memperbanyak orang menyolati jenazah. Nah, wa ja'li sufufihim salasati fa aktsar. Salasata fa aktsar, afwan. Dan menjadikan saf orang yang menyolati jenazah dijadikan menjadi 3 atau lebih. Dijadikan 3 saf atau lebih. Nah, wa ja'li sufufihim salasata fa aktsar, dan menjadikan saf yang menyolati jenazah itu 3 saf ya, atau lebih. Ini minimal dibikin 3 saf ya. Kalau bisa lebih ya tentu lebih bagus, karena yang menjadi patokan adalah semakin banyak yang menyolati semakin bagus. Maka tidak mengapa memberitakan kepada orang tentang matinya seseorang untuk disolati, maksudnya untuk menyolati. Memberitakan agar yang menyolati apa? Semakin banyak ya. Memberitakan untuk agar yang menyolati semakin banyak, karena semakin banyak yang menyolati akan semakin bermanfaat bagi yang meninggal dunia. Dibawakan di sini ada 2 hadis ya, Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mayit yang disolati oleh umat kaum muslimin yang mereka mencapai jumlahnya 100 ya. Dan semuanya mendoakan ya, meminta syafaat ya. Mendoakan berarti meminta syafaat kepada Allah ya, untuk si mayit ini, kecuali Allah akan mengizinkan dan Allah akan memberikan syafaat ya, dengan sebab orang-orang yang sholat tadi akan diizinkan untuk memberikan syafaat, sehingga si mayit tadi mendapatkan syafaat dengan doanya orang-orang yang nyolati tadi. Maka di sini jelas menunjukkan tentang keutamaan memperbanyak jumlah orang yang menyolati jenazah. Di sini disebutkan ada 100 ya, disebutkan di sini ada 100. Tapi 100 ini tentunya adalah mereka orang-orang juga yang bertauhid ya. Karena yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat adalah orang yang bertauhid ya. Orang yang tidak, atau juga yang meninggal adalah orang yang bertauhid, karena yang tidak bertauhid tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya untuk senantiasa kita mengajak kepada tauhid, agar yang meninggal di atas tauhid, yang menyolati juga di atas tauhid. Dengan itu akan menjadi sebab mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah ya. Nabi SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, beliau mendengar Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim yang meninggal dan kemudian menyolati jenazahnya 40 orang yang mereka tidak, semuanya 40 ini tidak menyekutukan Allah dengan apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat melalui mereka ya, akan dikabulkan doanya ya. Jika yang menyolati di sini katakan 40 orang yang mereka semuanya adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian ada satu hadis lagi, wa an Marsid ibn Abdullah ya,
Al-Yazani qala kana Malik ibn Hubairah radhiyallahu anhu idza shalla ala al-janazah atau ala al-janazah fataqalla an-nasa 'alaiha jazzahum 'alaiha salasata ajza. Ya. Diriwayatkan di sini bahwa Malik ibn Hubairah radhiyallahu anhu ketika menyolati jenazah dan yang nyolati itu tidak banyak, tidak banyak, maka beliau membuat yang nyolati itu menjadi 3 shaf. Ya, membuat yang menyolati itu menjadi tiga shaf. Ya. Dia kalau dijadikan 1 shaf karena tidak banyak mungkin hanya satu shaf. Tapi beliau tetap jadikan menjadi 3. Yang tadinya 1 shaf dibuat menjadi 3 shaf. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shalla alaihi thalathatu sufuf faqad aujaba." Barang siapa yang menyolati jenazah sebanyak 3 shaf, maka ya Allah akan mewajibkan, yaitu maksudnya Allah akan menerima doanya sehingga Allah akan menjadikan dia masuk ke dalam surga. Allah mewajibkan ya jenazah tersebut untuk masuk ke dalam surga dengan sebab 3 shaf tadi. Tapi bukan berarti ini pembatasan. Bukan berarti tidak boleh lebih dari 3 shaf karena ini jika jumlahnya sedikit ya. Jika jumlahnya banyak tentu lebih bagus, meskipun lebih dari 3 shaf tentu semakin bagus lagi. Semakin banyak yang menyolati ini semakin lebih bagus ya. Ya, maka di sini jumlah ya yang disebutkan di sini bukan pembatasan ya. Jumlah yang disebutkan tadi 140 ini bukan pembatasan ya. Tetapi semakin banyak itu semakin afdal bagi si mayit. Semakin banyak yang nyolati akan semakin bermanfaat bagi si mayit ya. Dan di sini juga kita tahu bahwa Allah akan menerima syafaat, akan memberikan syafaat, akan mengabulkan doa jika yang meminta adalah orang-orang yang bertauhid ya, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini pentingnya untuk senantiasa mengajak kaum muslimin, mengingatkan kaum muslimin tentang pentingnya tauhid, tentang bahayanya syirik ya. Karena banyak yang tertipu oleh syaitan ya, dianggapnya hal yang biasa atau dianggapnya haram saja. Karena haram itu macam-macam, ada haram yang dosa besar, ada haram yang sampai syirik yang mengeluarkan dari Islam. Sebagian kaum muslimin menganggap sesuatu itu hanya haram saja, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, padahal itu mengeluarkan dari Islam. Ini sangat berbahaya kalau tidak ada yang mengingatkan ya, kepada tauhid, mengingatkan kepada syirik, maka akan banyak orang yang semakin tidak faham dan dianggapnya itu hal yang biasa ya. Di antara yang diingatkan oleh para ulama adalah sihir ya. Sihir itu dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair, di masa beliau orang-orang menganggap sihir itu sebagai sesuatu yang haram saja, haram yang tidak mengeluarkan dari Islam, haram yang bukan kekufuran. Padahal sihir itu adalah sesuatu yang kufur ya, yang tidak mungkin terjadi kecuali dengan bantuan syaitan. Dan syaitan tidak mungkin akan membantu kecuali dengan mengajak orang yang melakukannya untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ini juga banyak terjadi ya hal-hal yang bentuknya sihir ya. Apakah hakiki yang membuat orang itu sampai betul-betul terkena ya, terkena akibat dari sihir tersebut, bisa sakit, bisa mati. Atau mungkin yang hanya khayalan, maksudnya hanya tipuan mata. Ada juga sihir yang sifatnya tipuan mata, dan ini di masa Nabi Musa alaihissalam ada. Di masa Nabi Musa alaihissalam bahkan Fir'aun itu punya banyak sekali tukang sihir yang kemudian dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam di tanah lapang, dan tukang-tukang sihir ini melemparkan tali-talinya, dan kemudian dalam pandangan orang tali itu adalah ular. Ini namanya sihir, tipuan, tapi ini sihir
bukan sihir nyata, cuma tipuan pandangan. Tipuan pandangan seakan-akan tali itu adalah ular padahal bukan gitu ya. Maka di sini kita harus hati-hati dengan cara syaitan ya yang mengesankan ya, sesuatu itu bukan sesuatu yang mengeluarkan dari Islam, atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang diperbolehkan, dianggap sebagai sesuatu permainan, atau dianggap sebagai sesuatu pertunjukan, padahal ternyata itu bisa mengeluarkan dari Islam. Ya. Baik. Karena di sini nanti kaitannya ketika menyolati jenazah yang sangat berpengaruh untuk mendapatkan syafaat, yang akan datangnya syafaat dari Allah adalah jika yang menyolati adalah orang-orang yang bersih dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertauhid yang memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bab berikutnya babu mayuqra fi salatil janazah. Apa yang dibaca pada saat salat jenazah? Ya, apa yang dibaca pada salat jenazah? Ya, kita insyaallah sudah memaklumi. Salat jenazah itu kalau kita perhatikan mirip dengan tasyahud sebetulnya. Mirip dengan tasyahud akhir terutama ya. Kalau dalam tasyahud akhir itu kita mengatakan at-tahiyatu lillah. Setelah itu wassalatu wattayyibat. Kemudian assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin dan seterusnya. Di situ ada memuji Allah, di situ ada berselawat kepada nabi, dan di situ ada doa kepada kaum muslimin ya. Maka menyolati jenazah juga begitu ya. Di takbir yang pertama, setelah takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Tentu didahului dengan ta'awud ya, disunahkan untuk berta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian juga membaca bismillah, kemudian baru membaca Al-Fatihah ya. Sampai selesai. Kemudian setelah itu takbir yang berikutnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Paling tidak kalau tidak hafal ya, maka paling tidak mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi insyaallah sudah hafal karena biasa dibaca dalam salat, salawat Ibrahimiyah itu. Kemudian apa? Setelah itu takbir berikutnya mendoakan yang meninggal dan mendoakan kaum muslimin. Ini mirip dengan apa yang ada pada tasyahud. Di sini dikatakan dalam hadis yang pertama, an Abi Abdurrahman ibn Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah fahafidtu min du'aihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah dan aku hafal dari doa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu beliau mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita ats-tsawb al-abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar ya. Beliau hafal, kata sahabat Abu Abdurrahman Auf bin Malik, beliau hafal dari doa Nabi SAW ini, dan beliau mendengar Nabi mendoakan dengan doa ini ya. Nabi membaca doa ini dan beliau hafal sampai beliau mengatakan hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Aku berharap kalau yang mati saat itu aku. Aku berharap saat itu yang mati itu adalah aku. Kenapa? Karena yang mendoakan adalah Nabi SAW. Yang mendoakan adalah Nabi SAW, yang sangat mungkin ya akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan ini menjadi doa yang kemudian disunahkan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkannya ketika menyolati jenazah. Ya, kalau tidak hafal semuanya ya hafal sebagiannya. Kalau nggak hafal sebagiannya ya lebih sedikit lagi gitu ya. Itu dimulai dengan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Minimal itulah kalau nggak yang lain-lainnya. Sudah hafal itu tambah warhamhu, ya Allah rahmatilah jenazah ini. Berikanlah rahmatmu kepadanya. Wa'afihi wa'fu anhu, ya. Berikanlah keselamatan kepadanya, ampunilah dosanya. Wa akrim nuzulahu, ya. Dan muliakanlah tempat barunya dia, tempat dia mengunjungi, yaitu ke alam kubur, ya. Itu alam yang dikunjungi, bukan alam yang tetap. Karena di situ hanya nuzul, hanya singgah, alam yang disinggahi. Ya Allah muliakanlah tempat singgahnya. Karena alam kubur itu hanya tempat untuk singgah, ya. Sehingga kurang tepat kalau dikatakan telah kembali ke alam selamanya, ke alam akhirat yang selamanya. Seseorang yang baru meninggal dikatakan telah menuju ke alam yang selama-lamanya. Tidak, itu hanya alam singgah saja. Karena kalau kita urutkan, ya, ada 5 kehidupan manusia, ada 5 tingkatan marhalah kehidupan manusia. Yang pertama dari marhalah yang tidak ada, ya. Tadinya manusia tidak ada, kemudian menjadi ada, dan adanya itu ada di rahim ibunya. Ini jadi marhalah yang kedua. Marhalah yang pertama tidak ada wujudnya. Marhalah yang kedua dia berada di rahim ibunya, ya, dengan berbagai fase yang dia alami di rahim ibu. Kemudian datang marhalah berikutnya, yaitu di mana? Di dunia ini. Kita sekarang berada di marhalah yang ketiga ini, di dunia. Akan datang marhalah berikutnya, itu alam barzakh. Akan datang marhalah kita berikutnya setelah di dunia ini, alam barzakh. Nasallallahu as-salamah. Kemudian akan datang alam berikutnya, yaitu alam akhirat yang selamanya, ya. Meskipun alam barzakh juga sudah masuk di alam akhirat, tetapi dia di awal alam akhirat, dan akan datang alam akhirat yang selama-lamanya. Ini menjadi tempat kehidupan yang tidak ada kehidupan lagi setelahnya, tidak ada mati, dan itu sebagai akhir kehidupan. Oleh karena itu disebut dengan hari akhir, karena tidak ada kehidupan lagi, tidak ada marhalah kehidupan lagi. Sudah selesai marhalahnya, dan manusia akan hidup selamanya di akhirat. Adapun di alam barzakh itu hanya tempat singgah, maka doanya akrim nuzulahu, ya Allah muliakanlah dia di tempat singgahnya. Wa wasi' mudkhalahu, dan luaskanlah tempat masuknya dia, tempat tinggalnya dia. Waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad, dan bersihkanlah dia dengan air, dengan salju, ya, dengan barad, ya, air yang dingin. Wa naqihi minal khotoya, dan bersihkanlah dosa-dosanya sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotoran. Dan gantilah tempat tinggalnya yang lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Dia akan mendapatkan tempat tinggal, kalau dia mendapatkan nikmat di alam kuburnya, dia akan mendapatkan tempat tinggal yang luar biasa, yang luas, yang wangi, yang terang, ya, yang di bawahnya ada permadani dari surga, dan dia pun diberi pakaian dari pakaian ahlu surga, ya. Maka kita mendoakan kepada orang yang meninggal untuk mendapatkan, ya, tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Bahkan keluarga, wa ahlan khairan min ahlihi, ya. Keluarga yang lebih baik, ya, daripada keluarga yang di dunia. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan pasangan yang lebih baik, ya. Ya tentunya pasangan di akhirat nanti, apalagi pasangan di surga, itu lebih baik daripada pasangan di dunia. Dan bisa jadi pasangan yang di akhirat itu adalah istrinya waktu di dunia, bisa jadi dia akan menjadi pasangannya di akhirat. Tapi istri yang di akhirat nanti tentu lebih baik daripada keadaannya waktu dia di dunia. Bahkan disebutkan dalam hadis,
Bidadari-bidadari di akhirat itu marah ketika ada istri di dunia yang mendolimi suaminya. Ketika ada istri yang mendolimi suaminya di dunia, maka bidadari yang di akhirat mengatakan qatalakillah, semoga Allah mencelakakan kamu. Ya. Dia adalah calonku nanti di akhirat. Ya. Dan hampir saja dia sebentar lagi akan berpisah dengan kamu. Kenapa kamu menyakiti dia? Jadi ada pasangan-pasangan yang lebih baik di akhirat daripada di dunia. Yang pasangan di akhirat bisa jadi adalah istri dia di dunia, tetapi tentunya ketika di akhirat nanti keadaannya lebih baik daripada saat di dunia. Kemudian berikutnya wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surganya. Masukkanlah dia ke dalam surga dan selamatkan dia dari azab kubur dan selamatkan dia dari azab api neraka. Ini yang mendoakan Nabi pada waktu itu ya, kepada jenazah, maka sangat tepat ya apa yang dikatakan oleh, sangat mungkin apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman Auf bin Malik, di mana dia mengatakan seandainya aku yang mati waktu itu saya sangat bahagia, karena yang mendoakan seperti itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi boleh seorang itu berangan-angan, maksudnya ya Allah seandainya saya yang mati itu saya gitu, ya. Seandainya yang mati itu adalah saya, maka sangat bahagia. Jadi kadang-kadang kita mendapati orang yang meninggal itu luar biasa ya. Saya pernah mendapati saudara saya, teman saya meninggal di Madinah ya, meninggal waktu sama-sama belajar di Masjid di Madinah, di Jami' Islamiyah, di Masjid Nabawi. Dia meninggal dunia. Yang memakamkan siapa? Para ulama. Yang menurunkan dia adalah para ulama. Yang menyolati dia juga para ulama. Bahkan yang turun di kuburnya, di liang lahatnya adalah ulama juga. Ya. Maka ya tentu saya dan teman-teman yang lainnya berharap ya seandainya itu saya yang mati. Karena apa? Luar biasa ya. Jadi luar biasa saat itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Barangkali ini yang bisa kita pelajari ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.